Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Medi Andriani, Magister Farmasi Sains. Saya dari Stikes Harapan Ibu Jambi, Prodi Farmasi. Sudah dosen tetap dari tahun 2019 di sini. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan bahwa saya mengampu mata kuliah farmasi rumah sakit dengan bobot 2 SKS. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pelayanan informasi obat, ya. Dalam proses pengajaran ini ada 3 aspek, diantaranya adalah delivery, interaction, sama assessment, ya. Di sini menjelaskan bagaimana metode dalam pembelajaran berdasarkan referensi yang berhubungan dengan farmasi rumah sakit. Kemudian saya meminta tanya jawab dari 2 arah, dari saya baik pun dari audien, dari mahasiswa, untuk mengetahui apakah yang saya sampaikan tercapaikah dari pembelajaran. Kemudian terakhir saya sistem penilaian. Jadi banyak aspek dari sistem penilaian itu. Dari pertama, aspek penilaiannya itu pembelajaran, ya. Pembelajaran itu cukup besar, pembelajaran. Terus ada dari UTS, UAS, ya. Nah, dari pembelajaran itu ada sikap, ada keterampilan sikapnya 20%, keterampilan khusus 20%, keterampilan umum 20%, ya. Kemudian dari UTS dan UAS masing-masing dengan 20%. Ya. Nah, dari pengobatan itu sendiri, ya, tadi kita sudah banyak bercerita ya tentang pelayanan informasi obat. Nah, diantaranya kita menjelaskan dari orang datang nemu kita ngambil obat, kita lakukan identifikasi dari obat tersebut sampai kita menjelaskan atau menyerahkan obat. Ya, poinnya di sini dari kita menjelaskan tentang aturan pakai, penyimpanan obat, ya, terus cara penggunaan, ya, sampai dengan pemusnahan obat. Nah, jadi kita harus benar-benar paham cara dari pemaparan tentang obat itu sendiri. Terus apa tujuan dari pelayanan informasi obat ini? Yang pertama kita adalah meningkatkan penggunaan obat secara rasional, ya. Obatnya tadi biar mereka rajin, ya, untuk menggunakan obat tersebut. Kemudian mencegah kesalahan human error antara penjelasan dari penjelas pionya atau dari pihak pasiennya terhadap pengobatan itu. Nah, kemudian meningkatkan kepatuhan. Jadi kalau pasien kita kasih tahu bahwa salah satunya obat antibiotik, ya. Nah, kita harus kasih tahu bahwa obatnya harus dihabiskan karena agar tidak terjadi resistensi terhadap obat. Nah, itu yang paling penting. Kemudian dukungan tenaga kesehatan, karena penting ini pengambil keputusan tadi, gitu ya. Obat apa yang tepat, cara menjelaskan. Nah, agar si pasien ini keselamatannya terjamin dan pengobatannya juga mendapatkan pengobatan yang luar biasa terhadap pengobatannya, ya. Nah, di antara itu tadi tujuan tadi yang kita jelaskan adalah pertama indikasi, dosis, efek samping obat, interaksi, ya. Kemudian peringkat dan perhatian khusus, ya, terhadap obat itu, terus penyimpanan, stabilitas, penggunaan obat pada ibu hamil dan pada obat-obat tertentu, dan ketersediaan serta alternatif obat lain. Nah, jadi kita ngasih opsi ketika ibu itu minum obat, boleh nggak berbarengan dengan susu, ya. Nggak boleh. Ada beberapa obat yang boleh berbarengan dengan susu. Tapi ada juga beberapa obat tidak boleh berbarengan. Kenapa? Akan terjadi interaksi. Jadi khasiat dari obat itu tadi terjadi kenetralan. Jadi tidak ada lagi menghasilkan obat terhadap pengobatan itu. Jadi kita harus menjelaskan selain itu ada nggak lagi? Ada air kelapa, air soda, itu juga mempengaruhi terhadap obat, ya. Jadi diharapkan apalagi aturan-aturan pakai tadi diantaranya. Ada yang obat itu sebelum makan, ada yang sesudah makan. Nah,
Contoh obat-obat emah. Obat emah itu diminum sebelum makan. Nah, kalau diminum setelah makan akan berubah ya, akan terjadi asam lambung sudah naik, maka akan terjadi orangnya muntah, mual gitu ya ketika makan makanan yang dimakan sebelum minum obat tadi gitu ya. Jadi harapannya kalau PIO yang kita sampaikan itu berdampak bagus, memberikan kontribusi yang besar dalam pengobatan, maka terapinya akan tercapai dan kemungkinan pasiennya akan sembuh ya. Begitu juga untuk penyakit-penyakit yang jangka panjang kayak hipertensi, diabetes, TB. Nah, itu kan minum obat yang jangka panjang. Dia hanya mengkontrol agar si golongan darahnya tetap normal ya. Kadar gulanya normal, tensinya normal gitu ya. Nah, terus kalau yang untuk TB agar bertahap minum obat itu jangka panjang, nah proses itu akan menyebabkan si pasiennya itu akan membunuh si bakteri tersebut ya jangka panjang. Nah, jadi harapannya ketika proses PIO itu berlangsung, sampaikanlah dengan baik dan benar terhadap pasien dan kemungkinan pasien itu akan sembuh atau terapi dalam pengobatan itu akan berhasil. Jadi kesimpulan dalam pelayanan informasi obat ini merupakan salah satu pelayanan inti dari praktek sebuah apoteker atau asisten apoteker dalam pelayanan. Jadi kita sama-sama menjaga kefokusan ya, human error agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obat, aturan pakai dan obat yang rusak ya. Jadi kita harus benar-benar teliti dalam penyampaian PIO ini. Nah, indikatornya adalah mutu dalam pelayanan kefarmasian itu adalah dari PIO ini sendiri. Nah, makanya kita belajar di farmasi rumah sakit itu tentang PIO ini yang paling sangat ditekankan dalam pelayanan kefarmasian. Oke, saya jelaskan tentang PIO. PIO adalah pelayanan informasi obat ya, baik di rumah sakit, puskesmas maupun di klinik. Nah, itu adalah berhubungan dengan PIO. Kenapa? Kontak langsung antara kita dengan si pasien. Nah, penting nggak kira-kira PIO ini? Penting. Kenapa disebut penting PIO ini? Karena inilah proses dari seseorang itu sampai dia benar-benar sembuh dari penyakitnya. Ya, salah satunya obat yang diminum oleh pasien itu. Contoh, ada yang tahu penyakit diabetes? Tahu. Ya, diabetes. Diabetes itu bisa sembuh? Tidak, ya. Tapi dia hanya bisa mengkontrol kadar gula dalam darah. Nah, agar gulanya terus di bawah 200, ya. Nah, bagaimana? Dengan cara minum obat, diet gula. Bukan artinya sehari-hari dia makan gula, tapi dia dengan memberi apa? Mengurangi yang mengandung karbohidrat. Karena gula itu mengandung karbohidrat. Nah, itu salah satunya ya. Kita lihat di sini. Nah, PIO itu istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu konsep atau fenomena tertentu dalam konteks sosial atau budaya. Sosial itu antara kita dengan pasien tadi. Bagaimana konteks sosial kita memahami enggak kita dalam menjelaskan sebuah obat agar efek terapi yang kita sampaikan itu tercapai. Ya. Nah, contoh salah satunya lagi obat TB. Nah, TB bisa sembuh? Bisa. Bisa enggak? Bisa. TB disebabkan oleh bakteri. Bakteri apa? Mycobacterium tuberculosis. Nah, kalau disebabkan bakteri tapi dibutuhkan waktu yang sangat panjang. Tingkat kepatuhannya harus tinggi, ya. Salah satu obat yang harus kita jelaskan PIO-nya adalah rifampicin. Ada yang tahu rifampicin? Apa? Antibiotik. Obatnya harus dihabiskan. Nah, efek dari minum obat rifampicin ini, dia akan menyebabkan urinnya berwarna merah. Nah, jadi kalau kita nggak kasih tahu terhadap pasiennya, dia akan panik.
Panik nggak? Ya panik dong. Kenapa? Oh, dikiranya pendarahan, dikiranya ada penyakit dalam, dikiranya lagi banyak hal-hal yang negatif yang terjadi di dalam tubuh. Nah, kenapa? Karena dia tidak memahami dari PIO. Makanya pentingnya, kenapa pentingnya komunikasi itu sangat penting. Ketika ada komunikasi yang baik, pengenalan tentang PIO, nah maka berjalanlah pengobatan itu si pasien itu sampai sembuh, sampai tuntas atau terkontrol dengan normal. Nah, yang tadinya kadar gulanya tinggi jadi turun, yang penyakit TB tadi pelan-pelan bakterinya akan mati dan dia akan sembuh. Itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sejarah PIO ini dari dulu itu semenjak adanya farmasi itu sudah ada PIO. Dari zaman dulu dari nenek moyang kita ya sudah ada menjelaskan tentang PIO. Tapi caranya saja tidak menggunakan obat sintetis seperti yang kita rasakan saat ini. Tapi menggunakan obat-obat tradisional. Ya, dulu ada yang diminum, menggunakan air direbus gitu ya. Pernah nggak dengar? 2 gelas jadikan 1 gelas terus diminum gitu ya. Dulu kalau kita diare dikasih apa? Oralit. Itu di zaman kalian ya. Waktu di zaman bapak dulu nggak dikasih oralit. Dikasihnya apa? Makan daun jambu biji? Nggak mungkin. Malam-malam makan daun jambu biji nggak kan? Nggak gitu kan? Nah tapi biasanya dikasih teh yang sangat kelat atau pekat. Nah, apa nama Latin teh? Masih ingat? Nah, masa udah lupa? Ini bentar lagi mau calon sarjana, teh aja udah ini ya. Jadi nanti coba mulai lagi mengingat ya. Nah, kenapa kita harus tahu? Nah, ketika terjadi hal-hal yang emergensi, kita tahu nih bagaimana kita untuk swamedikasi. Tahu swamedikasi? Ya, apa? Mbak Sisil. Kalau pasien datang ke apotek misalnya menjelaskan kayak dia sakit bagian sini, jelasin ke apotekernya itu nanti minta rekomendasi. Itu minta rekomendasi dari apotekernya. Kalau dia ngerasain sendiri, pengobatan dia sendiri, ada nggak? Oh, aku ngerasa nggak enak badan nih, ya. Aku minum apa nih, gitu ya. Kita sudah bisa mereferensikan untuk diri kita sendiri. Itu banyak macam-macam pengobatan. Baik obatnya secara sintetis maupun secara tradisional. Baik dari bahan alam dan sebagainya. Intinya kita pengen sembuh. Ya kan? Intinya kita pengen sembuh, pengen sehat, pengen kembali beraktivitas. Ya. Kalau selain tadi kita pengenalan tentang obat, ya, aturan pakai. Nah ya, aturan pakai ini sangatlah perlu. Perlu nggak? Perlu. Sebagian orang mengatakan obat ini pakainya pagi, siang, malam, gitu nggak? Iya. Kalau di dunia farmasi, sesuai nggak kira-kira? Enggak. Kalau dia 3 kali sehari, berarti dia minum setiap 8 jam. Harusnya seperti itu. Setiap 8 jam dia minum obat. Agar terapinya pas. Ya, kita belajar T setengah, efek terapi yang dimunculkan oleh obat itu sudah muncul dengan sendirinya. Tuh. Nah, terus juga dulu ya ada beberapa kasus ya. Kalau kita tidak memahami obat itu, rata-rata tablet itu ditelan atau dikunyah? Telan kan? Kalau tabletnya sebesar ini bisa ditelan? Tidak. Kalau kita tidak memahami aturan pakai, ya obatnya bisa kita telan sebesar itu nyangkut di sini. Nah, habis itu cari air lagi, napas sudah sesak nih. Gak bisa, kenapa? Karena kita tidak memahami dari aturan pakai. Makanya ketika resep itu datang, kita screening dulu dengan baik, apakah obat yang terkandung itu bisa ditelan kah? Atau cuma dikunyah? Ya, contoh, tablet effervescent. Ya, pernah dengar? Pernah. Itu penggunaannya di mana? Dilarutkan dalam air. Dimasukkan ke dalam air, dia akan mengeluarkan gas, dilarutkan baru diminum. Ya, nah itu salah satunya. Kenapa? Kalau salah-salah kita telan nih,
langsung dia nanti perutnya berbusa-busa gitu ya, ngeluarin gas gitu ya. Enggak gitu ya. Tapi menurut pelajaran ya, kita poinnya paling penting itu. Oke. Nah, terus selain itu berhubungan dengan penyimpanan. Ya. Selain itu penyimpanan. Penyimpanan obat itu penting nggak? Penting kita kasih tahu. Kenapa dibilang penting? Karena kalau obat itu disalah simpan, disalahgunakan di tempat yang salah, dia tidak akan memberi efek. Akan menyebabkan racun, toksik, dan sebagainya. Atau obatnya jadi rusak. Contoh, supo. Ya. Supo itu bisa disimpan di suhu berapa? 2 sampai sekian. 2 derajat sampai 8 Celcius. Ketika kita tidak sampaikan itu, pasiennya simpan di suhu ruangan, maka dia akan meleleh. Tidak bisa digunakan lagi, rusak sediaannya, gitu ya. Nah, ini makanya kita menganggap remeh, sebagian orang menganggap remeh PO ini, tapi poinnya sangat penting. Ya, itu satu sisi. Terus, penggunaan obat tetes mata. Nah, tetes mata ini termasuk topikal atau topikal? Oke. Tetes mata ini kapan? Kira-kira gimana kita teknik meneteskan mata? Terus sudah digunakan, kapan lagi bisa kita gunakan? Ingat. 9 bulan. 9 bulan 10 hari. Itu hamil ya. Bukan nyimpan obat. Sebulan setelah kemasan dibuka. Jadi setelah dibuka 28 sampai 30 hari maksimal digunakan. Kalau kita tidak jelaskan banyak bukan cuman ini ya, bukan cuman ibu-ibu, bapak-bapak dan sebagainya, itu rata-rata hari ini diteteskan ya. Sebulan lagi matanya sakit, masih ingat dia dengan obat itu, diteteskan lagi enggak? Ya. Itu yang terjadi di lapangan gitu ya. Kenapa? Hal itu sudah salah. Ya, sebenarnya udah salah. Salahnya di mana ya? Dari segi bukan dari segi PO-nya tadi. Ya, dari segi PO. Kalau PO-nya sudah salah dari awal ya mau gak mau tetap salah. Mau gimana pun kita mau ngebenerinnya tetap juga sudah gak bisa. Karena dasar dari pengobat itu adalah dari 2 orang yang berkomunikasi dengan baik. Ada pertanyaan? Coba. Oke, 1, 2, 3. Oke, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Lydia Tribuana dengan NIM 2248201039. Izin bertanya Bapak, apa peranan pelayanan informasi obat dalam mencegah kesalahan penggunaan obat atau medication error? Oke, baik. Langsung saya jawab ya. Peran PO ini sangat penting ya. Seperti yang saya awal tadi bilang, karena munculnya keberhasilan terapi ini dari PO. Ya, dari dia minum obat, dari dia menyimpan obat, sampai dia memusnahkan obat. Ya. Nah, agar tidak salah paham dari, nah pertama tadi cara pakai. Cara pakai ini banyak. Cara-cara obat ini kan nggak mesti lewat oral. Ya, ada yang lektal, ada intravena, ya kan? Nah, macam-macam. Nah, ada yang topikal, obat luar, kan gitu. Nah, kalau sudah tidak paham dengan informasi awal obatnya ini, maka keberhasilannya akan jauh dari keberhasilan. Contoh, minum obat antibiotik, ya. Antibiotik itu diminum. Tapi minumnya harusnya hari ini minum, besoknya masih minum, tapi dia berhenti. Kira-kira bakterinya berkembang atau mati? Berkembang. Nah, itulah keberhasilannya di situ. Ketika dia rutin patuh minum obat, maka si bakterinya akan mati. Nah, itulah tingkat keberhasilan sembuh pasien itu dinilai dari dia proses minum obatnya. Ya, sampai dia benar-benar sembuh. Gitu ya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Jessica Aprida Jambini. Izin bertanya Bapak, bagaimana cara penyampaian informasi obat kepada pasien yang tidak bisa mengkonsumsi tablet secara langsung? Oke, sekarang sudah benar-benar modern, ya. Sediaan itu sudah banyak sekali bentuknya, ya kan? Yang nggak bisa nelan tablet bisa lewat kapsul. Yang tidak bisa nelan juga
bisa lewat puyer ya, atau dicampurkan dengan air untuk minumnya agar si pasien itu lebih leluasa kesembuhannya. Jadi sudah banyak sekarang, sirup pun sudah banyak pilihan. Ada yang rasa anggur, rasa jeruk, ya. Tapi kalau yang dewasa agak geli nggak sih minum rasa jeruk gitu, rasa stroberi gitu ya. Tapi nggak tahu yang ada rasa stroberi yang suka ya. Tapi ya itu sama. Sekarang juga ada yang lewat intravena, ya. Dia nggak bisa nih, misalkan dalam keadaan darurat ya. Sudah ini dia mau dikasih obat tapi nggak bisa kan? Biasanya lewat infus dulu, dikasih disuntikan di infus. Nah itu sekarang sudah mulai canggih ya. Modern itu sudah sangat berkembang. Jadi bagi orang yang tidak bisa minum obat nelan dan sebagainya sudah banyak trik untuk bisa capai terapi dalam pengobatan. Gitu ya, Mbak Sika ya namanya. Oke, lanjut, silakan. Nama saya Nabila Siti Aprilia dengan NIM 248-2010-93. Izin bertanya kepada Bapak, indikator apa yang kita gunakan untuk menilai keberhasilan video tersebut? Oke, kalau indikator yang paling besar, yang paling poinnya tinggi, itulah adalah keberhasilan dalam pengobatan. Nah, orang itu sembuh ya dalam pengobatan itu adalah tingkat keberhasilan yang paling tinggi ya. Walaupun prosesnya kenapa? Kembali lagi ke awal, kepatuhan itu yang paling poin penting dalam proses penyembuhan ya. Kalau antibiotik tadi itu tidak diminum, dihabiskan obatnya, akan terjadi resistensi. Nah begitu juga kalau obatnya hari ini batuk minum, besok rasa nggak batuk lagi nih berhenti, lusa batuk lagi minum lagi, kira-kira terjadi nggak yang resistensi tadi? Terjadi. Kenapa? Karena dia tidak patuh dalam minum obat, gitu ya. Jadi kita harus bisa menilai juga lawan yang pasien yang beli obat itu juga kita harus tahu karakternya. Oh ibu ini belum paham nih. Kadang kalau kita di daerah-daerah tidak mengerti dalam bahasa Indonesia yang benar. Ada yang harus pakai bahasa daerah, kita yang harus menyesuaikan agar informasi obat ini tersampaikan dengan baik. Nah, jadi kita harus nanti nggak tahu kan, nanti bisa kerja di apotek, kerja di klinik, kerja di rumah sakit, baru ada bule sakit. Nah, kita bingung nih menjelaskan. Makanya rata-rata itu pengobatan itu pakai nama Latin, bukan bahasa daerah. Ada bilang paracetamol, nggak mungkin kan? Dia tetap bilang paracetamol. Atau nama lainnya apa? Nah gitu, jadi kita sudah harus mulai menggali potensi tentang pengobatan kita sendiri ya. Oke, akhir adalah penyimpanan ya. Tadi sudah sampai ke penyimpanan, yang paling akhir adalah pemusnahan. Ketika obat itu sudah habis expirednya atau obat itu sudah rusak, kita gimanain? Gimana cara memusnahkannya? Pernah nggak kita kasih tahu ke pasien, ibu kalau obatnya nggak diminum nanti ditelan aja? Enggak. Atau digimanain obatnya? Digimanain? Tergantung dari ketersediaan Pak. Misalnya bentuknya tablet itu dihancurkan terus bisa Dikubur ya. Bukan cuma orang aja yang dikubur kalau meninggal. Obat juga ketika expirednya habis itu ya dikuburkan yang lebih efektif atau dikembalikan kepada apoteknya. Tapi malas ribet biasanya kita kan. Nah, makanya itu banyak terjadi cemaran terhadap lingkungan. Jadi obat yang rusak buang aja di selokan. Buang saja, enggak tahu orang punya ternak, punya hewan gitu ya. Ayam, bebek, lain-lain lah dan sebagainya. Ketika minum obat itu jadi racun kan? Bisa mati kan? Berdampak mati, jadi bangkai, berefek lagi terhadap yang lain, cemar lingkungan. Nah, jadi banyak yang perlu kita kasih tahu dari awal dia minum obat sampai obat itu tidak bisa lagi digunakan. Kita harus jelaskan. Tapi pada real di lapangannya kebanyakan tidak waktunya cukup leluasa untuk menjelaskan itu. Jadi poin yang paling penting tadi dari dia menggunakan obat, menyimpan obat sampai memusnahkan. Itu
Itu poin yang harus kita pahami. Kita kasih tahu, kita kasih pemahaman yang paling penting. Oke, saya nanya kepada Lady ya. Tadi kamu nanya, saya nanya. Oke, ketika terjadi pasien datang nih komplain, dia sudah minum obat, tapi efek terapinya nggak muncul. Apa yang disarankan kira-kira kalau kasusnya seperti itu? Mungkin dari pasiennya aturan minumnya, aturan pakainya belum pas, Pak. Misalnya 3 kali sehari dengan jarak yang saya 8 jam, tapi dia minumnya jam 10, terus nanti dia minumnya lagi jam 5 sore, jadi nggak sesuai dengan aturan. Sesuai aturan pakai. Oke, kita tanya dulu, obat yang diminum apa? Sakitnya apa? Takutnya salah kasih obat. Bukan salah aturan minum obat, tapi salah kasih obat. Itu sering terjadi. Sakitnya emak, dikasih obat amlodipin. Nyambung nggak kira-kira? Nah, dia sakitnya diabetes, dia minum obat katopril. Kira-kira oke nggak? Nggak sesuai. Walaupun dia itu kebanyakan penyakit itu sekarang sudah berkembang kombinasi ya, atau disebut komplikasi. Nah, ketika sakitnya ya, misalkan sakit asam urat plus hipertensi, biasanya pasti larinya ke gagal ginjal. Nah, ya, ginjal fungsinya untuk apa? Filterisasi. Filter. Selain filter? Menyaring, mengekskresikan. Mana yang bagus diedar lagi seluruh tubuh, mana yang tidak bagus dikeluarkan melalui urin, feses, keringat, air mata. Tuh ya. Makanya kalau kita olahraga tuh keluar nasi. Keringat. Ya, makanya keluar keringat, basah bajunya, wanginya keluar, ya kan? Nah, kalau si Aulia nih, kalau lari keringat enggak? Keringat. Keluar apa? Air atau keringat? Keringat. Keluarnya di mata atau di hidung? Di mata. Oh, itu air mata ya, bukan air keringat. Keringat itu keluar di pori-pori tubuh. Nah, jadi bukti orang sehat itu tiap hari itu harus ada olahraganya agar keringatnya keluar. Jadi sisa-sisa metabolisme itu nggak mesti keluarnya lewat urin saja. Jadi semua sel-sel tubuh kita berfungsi semua terhadap tubuh kita. Nah, pagi-pagi siapa yang tadi pagi olahraga? Apa olahraganya? Jogging, Pak. Jogging. Nah, bagus, jogging. Joggingnya 10 kilo, besoknya masuk rumah sakit. Nggak gitu. Jogginglah sesuai dengan kemampuan, dan kita tahu yang paling tahu adalah fisik kita adalah kita sendiri. Nah, makanya yang menjawab dengan sesuai medikasi itu ya diri kita sendiri. Mana yang kita tahu tentang pengobatan, mana obat yang tidak bagus, obat yang bagus terhadap diri kita. Saya nggak bisa nelan, saya bisa digantikan obat kapsul. Saya nggak bisa nelan kapsul, bisa digantikan puyer. Saya nggak bisa minum puyer, saya digantikan dengan sirup. Saya nggak bisa juga sirup lewat intravenous. Jadi banyak cara untuk menggunakan obat itu, nggak cuma satu cara, tapi banyak cara ya yang kita bisa gunakan. Sahih, ketika ada yang datang keluhannya diare, sudah 5 kali diare dalam 1 hari, kira-kira apa yang kamu sarankan? Oralit. Selain oralit, Leponamid, loperamid. Oke, kita tanya dulu. Pasien datang kita tanya dulu kan? Oh, diare berapa kali? Siapa yang diare? Nenek saya yang di rumah yang diare, kata dia. Nggak mungkin kita kasih kan? Nah, tergantung lagi kondisinya kayak mana. Makanya kita tahu dulu usianya berapa. Kita jadi tahu takaran dosis obat. Jadi kita nggak menyampaikan informasi yang salah. Kenapa? Pentingnya tadi komunikasi yang baik. Gitu ya. Oke, saya cukupkan. Terima kasih ya atas waktunya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.